misalnya di antara yang nonton ini yang belum jadi wartawan terus pengen jadi wartawan, tidak usah takut tulisan kamu dibilang jelek. Menurut gua, tulisan bagus atau jelek itu nomor 2. Yang nomor 1 tuh harus bener fakta dan datanya. Aduh, kok hidup aku sedih banget sih, aku pengen beli Dokmart. Enggak jadi gitu kan. Maksudnya karena kan ya sekecil-kecilnya gaji wartawan masih banyak orang yang lebih kecil lagi. Iya, yang katakanlah kalau dipikir gaji segini bisa hidup sekeluarga. Go with the flow, ya. Nyokap gue ikut demo tuh di Bandung. Lah, jadi lo kerja. Dia ketawa-ketawa bilang sama gue, ini mama kemarin demo. Terus mereka nggak tahu aja dia anaknya juga kerja di Playboy. Halo sahabat TV, selamat datang kembali di Insiders, ini Siniar Dewan Pers. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial, seorang komedian, sutradara, aktor, apalagi ya, presenter, penyiar radio, banyak banget pokoknya embel-embelnya. Dan dulu sebelum dia menjadi sukses kayak sekarang, dia jadi wartawan loh. Nah, ini dia ada Soleh Solihun. KTP gue masih wartawan loh. Oh, masih wartawan? Masih. Jadi lo gagal move on ya? Ya, biar gampang kalau di melanggar lampu merah. Waktu ganti SIM, polisinya nanya, Mas mau diganti aja nggak nih jadi seniman? Ah, udah wartawan aja lah. Kayaknya lebih keren gitu ya. Kalau baca, kalau kayak seniman tuh aduh, berat gitu, kayak susah kan berkesenian tuh kan. Kalau wartawan kan gue udah berkarya sebagai wartawan. Kan kalau seniman tuh kayak lo seniman tuh adilhung pematung gitu ya. Iya, kayak yang kalau seniman tuh kayak lu harus nyeni banget gitu. Kan gue enggak deh, gue wartawan aja lah. Oh, jadi lu KTP apalagi SIM. Iya. Itu semua masih wartawan. Masih wartawan. Jadi dari pertama kali punya sampai sekarang tuh nggak ganti-ganti semuanya ya? Enggak, gue kayaknya lebih gagah menurut gue ya. Pas ditulis pekerjaan wartawan, keren dah buat gitu. Kayak keren gitu, gue seneng bacanya, pekerjaan wartawan. Oke. Berarti walaupun sekarang udah wartawan veteran, udah nggak jadi. Enggak lah, gue belum veteran. Ya kan udah pensiun. Iya, tapi kan kalau veteran kesana kan udah puluhan tahun. Udah ubanan ya. Iya. Tapi kan mata udah nggak bisa. Ya matanya doang yang udah tua. Wartawannya mah cuma 7,5 tahun, malu lah sama yang udah puluhan tahun. Nah, kalau disebut wartawan veteran mah. Iya, tapi kan seenggaknya yang penting di KTP SIM tetap wartawan ya. Iya. Wartawan tuh, soalnya banyak orang bilang kalaupun udah nggak jadi wartawan pun tetap once a journalist always be a journalist gitu. Iya, gue pernah denger dulu ada siapa yang ngomong ya, katanya wartawan senior gitu, dia bilang seorang wartawan tuh meskipun dia udah jadi pemret, jadi tinggi jabatannya, tetap aja di dalam jiwanya dia tetap seorang reporter. Melaporkan itu masih ada. Iya. Nah, kalau lo gimana sih? Lo tadi 7,5 tahun jadi wartawan gitu, dan KTP sama sih masih wartawan. Lo masih ngerasa memandang segala sesuatu tuh pakai point of view wartawan gak sih? Oh iya, apalagi sekarang gue banyak jadi narasumber ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya lagi promo film atau misalnya lagi diwawancara sama media, gue selalu melihat, aduh kalau lu nanyanya gini, kalau gue begini, gue nggak akan nanya dengan cara seperti itu. Atau kalau misalnya gue baca tulisan tentang gue, aduh kok gini gitu, masih ada kayak gitu kalau ngelihat orang wawancara atau baca tulisan, kadang-kadang masih ada kalau gue melakukannya gue tidak akan seperti itu gitu. Jadi lu malah mengkritisi ini kenapa sih si wartawan ini, karena gue pernah di posisi lu loh. Iya nggak sih, wawancara orang gitu, kenapa lu masih ada kayak gitu kalau gitu. Misalnya gue datang ke konser sambil nonton, kalau gue disuruh ngeliput gue pasti bakal nulisnya dengan begini. Masih ada gitu doang, tapi nggak sampai ke yang dipraktekkan, cuma dibayangkan aja, kalau gue datang ke event begini nanti kalau disuruh ngeliput 6 halaman apa yang gue tulis ya, atau kalau cuma setengah halaman gimana yang nulis gitu paling. Dan itu lo pernah gak sih kayak lo lagi diwawancara film gitu ya, lo lagi diwawancara wartawan, terus wartawannya tuh nanyanya yang menurut lo apaan sih nih gitu. Lo pernah gak sih lo negor wartawan itu, Mbak kok nanya begini sih gitu? Lo pernah kayak gitu?
kalau misalnya nyebelin banget tuh kadang-kadang, lu nggak baca ya press release-nya, gue bilang gitu. Kalau gue misalnya lagi ini ya, kalau lagi misalnya lagi udah terlalu banyak menghadapi itu tiba-tiba gitu, Mbak belum baca sih atau Mas belum baca ya pasti press release-nya kan udah ditulis. Atau kalau preskon gue suka marahin, misalnya udah ada wartawan nanya kepanjangan, jangan panjang-panjang, langsung aja ke poinnya gitu. Bener kan, soalnya si mulut racun ya. Iya, kalau kadang-kadang kan orang-orang seperti itu perlu diingatkan. Benar. Kadang sering kali kayak narasumber misalnya atau pemain film atau suka nggak enak. Iya. Kalau mau ngasih tahu kan, kalau gua mah gua juga dulu jadi wartawan, makanya gua ngomongin aja. Kalau nanya jangan panjang lebar, kita nggak perlu tahu cerita lu gitu. Langsung aja to the point atau ya sering kali gua gitu. Kan udah ditulis di press release. Kok masih ditanya itu gitu. Terus ini apa? Makanya mungkin gue rasa orang suka males wawancara gue ya kayaknya. Belakangan makin sedikit yang orang-orang, apalagi yang doorstop misalnya nih. Kalau gue lagi preskon film, tiba-tiba ditanya hal yang nggak ada hubungannya sama preskon film. Misalnya ditanya soal kasus artis, terus gue selalu jawab, Mbak ini kan preskon film. Pertanyaan Mbak nggak ada hubungannya dengan film, saya nggak akan jawab. Ya tapi nggak mau, tanya soal film, jangan tanya soal hal lain gitu. Jadi makanya orang pada nggak jadi. Kalau yang orang-orang lain sering kali ini preskon film, terus yang doorstop tiba-tiba nanyanya, Mas si ini kan cerai nih, gimana perasaan Mas sebagai Mas Soleh kan sahabatnya nih, itu gimana gitu? Ya gimana perasaannya? Terus gue mas selalu bilang itu nggak ada hubungannya dengan acara ini, saya nggak akan jawab ya. Kalau yang lain mah kadang-kadang suka terpancing, jadi tiba-tiba si ini ngomong komentar ini, terus acaranya nggak diliput. Kalau gue selalu gitu. Kalau nggak ada hubungannya dengan acara, gue nggak akan jawab. Meskipun itu misalnya cuma trivia, Mas Fox dong soal ini. Enggak, gue bilang nggak mau, nggak ada hubungannya dengan acara ini. Gue suka tolak. Nggak perlu. Gue nggak perlu ngasih statement. Misalnya tiba-tiba ada kasus apa yang nggak ada hubungannya sama gue. Mas pengen tahu dong pendapat soal ini. Gue selalu tolak. Nggak mau. Ngapain? Gua nggak ada kepentingan dengan itu dan ini juga acaranya bukan itu, lu harus nanya sesuai dengan konteks acara baru gua ladenin. Makanya orang-orang suka pada langsung di image ya kalau misalnya ada undangan filmnya Soleh Solihun. Jangan nanya macem-macem, ntar dimarahin gitu ya. Ya akhirnya gue suka ini, jadi orang juga itu nggak mau ditanya, jadi pada nggak nanya ke gue. Ya gue suka marahin kadang-kadang. Ya soalnya kan buat apa bikin preskon film kalau orang nggak ngomongin film misalnya. Tiba-tiba ngomongin kasus apa atau tiba-tiba ngomongin pribadi gue yang nggak ada hubungannya dengan film. Kadang-kadang misalnya wawancara di background film. Ada tuh beberapa tayangan di blur lah, orang kita pengen promo filmnya terus lu blur ininya, ininya di blur, ditanyanya hal lain yang nggak ada hubungannya dengan film. Padahal sebetulnya kalau memang ya kalau mau kreatif kan sebetulnya bisa aja nanya pribadi tapi disangkut pautin ke film. Kan bisa, jangan tiba-tiba nanya yang pribadi tapi nggak ada hubungannya sama film, kan orang juga males pertanyaannya kayak gini. Nah itu lu kan dulu pernah jadi wartawan yang juga ngejajar artis kan? Waktu kita pernah di tabloid ya. Nah itu lu jadi paham gak sih dengan perasaan mereka yang harus ngejajar artis, harus ngejajar gosip gitu? Sekarang lu bagian yang dikejar-kejar nih gitu. Nah untung gue dulu nggak pernah ngejar yang gosip gitu ya. Jadi nggak pernah ditugasin sama Hagi, kan nggak pernah ditugasin gosip. Gue paling ini gue selalu datang ke preskon, liputan-liputan gue kan preskon. Ya yang gue tulis dari dulu yang berhubungan dengan karyanya. Ketika gue jadi wartawan pun, gue nggak pernah nanya yang, lu gimana main? Enggak, gue selalu, kalaupun mau berhubungan, kalau mau membahas pribadi kan ini konteksnya karya, gue bahas karyanya terus dihubungkan dengan pribadinya. Jadi kan artisnya pun enak. Misalnya ditanya soal album ini, kalau album ini gimana, terus nanti kan bisa nyambung ke kehidupan pribadi, tapi tanpa merasa dia dicecar soal kehidupan pribadi. Nah kalau sekarang kan kayaknya nggak ada yang peduli-pedulinya sama karyanya, nggak ada yang mau tahu soal ini gimana sih film ini gini, malah nanyanya soal gimana Mas ini yang apaan? Gue aja nggak peduli sama isu itu, ngapain lu tanya? Orang kan lebih seneng ditanya soal karya. Makanya gue baru merasakan kenapa dulu kalau gue wawancara artis terus mereka tuh kayak seneng kalau ngobrolin karya, karena ternyata jarang gue setelah menjadi orang jadi narasumber tuh
Jarang yang mau ngulik karya gitu, lebih seneng ngulik kehidupan pribadi. Iya. Karena itu mungkin yang laku dijual kali ya. Kan di sini kan hobi berita-berita sensasional, berita artis cerai misalnya, pacaran itu kan yang laku tuh gitu. Mungkin, tapi kan laku nggak laku juga kita belum pernah tahu kalau dibiasain. Coba kalau puluhan tahun dibiasain, misalnya ya udahlah. Sepakat semua media massa atau yang khususnya berita-berita hiburan, kita nggak akan ngulik ngejar-ngejar artis cerai kecuali memang artisnya minta ya. Kan itu beda. Ada yang preskon, saya benar. Cerai atau saya ini ada masalah atau saya mau kawin. Kecuali itu kan itu beda kalau memang artisnya minta ya. Kalau artisnya nggak minta nggak usah dikejar-kejar. Jadi siapa tahu masyarakat juga terbiasa dengan itu. Oke, kalau mau dikejar tuh, lu kenapa sih bikin karya begini misalnya? Kan kenapa lu filmnya ngambil tema seperti ini atau kenapa statement lu? Ya kan jarang ada yang nanya. Kok lu di statement di film lu begini sih menggambarkannya apa pendapat lu soal isu ini? Kenapa? Ya itu kan lebih enak misalnya ada filmmaker atau bintang film main satu karakter terus dihubungkan dengan kondisi terkini atau di dunia nyata, lu main film jadi orang gini, di dunia nyata seperti ini, gimana pendapat? Kan itu enak. Iya. Siapa tahu kalau masyarakat dibiasakan dengan ngulik karya, tidak kehidupan pribadi, siapa tahu kan. Dan itu kan lebih membuat orang dapat pengetahuan ya. Iya. Jadi nggak cuma yang si A sama pacaran sama si B, si C cerai sama si D gitu kan. Iya, kadang-kadang juga bosen cuma ini cerai, terus dikejar terus artis cerai dikejar berhari-hari. Iya. Sampai temen-temennya ya disatuin. Iya, ditanya temennya, ditanya RT-nya, ditanya apanya. Padahal ya udah kalau memang ada artis mau mengumumkan dia cerai ya udah dia cerai udah gitu. Nah, lo itu jadi wartawan emang dari kecil cita-cita atau gimana sih? Karena kan zaman kita dulu kayaknya nggak terlalu ngetren ya, cita-cita tuh jadi wartawan gitu. Gua sih nggak pernah ada cita-cita yang jelas dari dulu ya. Orang kan ada yang tahu passionnya dari kecil. Gua pengen jadi wartawan gara-gara gua kuliah jurnalistik terus tiba-tiba gua bisa nulis nih. Ternyata menyenangkan nulis, ya udahlah jadi wartawan aja lah. Nah, lu tuh milih jurnalistik kenapa? Apa karena lo ngelihat nih kayak gue bisa nih masuk sini? Dulu gua kan ini awalnya ilmu komunikasi Unpad dulu ya, ilmu komunikasi Universitas Padjadjaran tuh dulu gue pilih karena gue pas mau les SSC dulu ada. Iya. Soleh Solihun College. Gue les di situ. Pas mau milih UMPTN harus ada pilihan ketiga. Gue nggak tahu nih, pilihan ketiganya apa ya? Bentar, lo IPA berarti? IPA. Oh, sama dong. Okay. Pertama gue milih, ini juga alasan gue memilih semuanya dangkal. Gue milih geologi karena kesannya laki banget ya. Wah, geologi ITB gagah nih laki, kayak batu-batu gitu kan. Meskipun gue nggak tahu belajar apa ya, kesannya kan geologi gitu kayak maskulin banget geologi ITB. Tapi kalau ITB nggak dapet, Unpad lebih kecil ininya passing grade-nya. Ya. Tapi udahlah biologi aja lah IPA, tapi kayaknya nggak terlalu pusing deh. Benar. Biologi itu. Nah, ketiganya gue bingung. Pas lagi gue diangkot dalam perjalanan pulang dari SSC ke rumah, gue buka, ada tuh tiba-tiba di bawah ilmu komunikasi. Terus di situ tulisan ada kerjanya nanti antara jadi lupa gue macam-macam. Salah satunya ada wartawan. Terus kayaknya ilmu komunikasi seru nih. Kebayang di kuliahnya cuma ngomong doang. Nggak ada ngitung-ngitung. Wah, kayaknya menyenangkan nih kuliah nih. Ngomong-ngomong doang. Ya udahlah gue pilih itu. Malah lulusnya yang itu, IPC. Padahal gue pas UMPTN nggak mikir loh. Yang IPA-nya gue banyak dikosongin. Yang soal IPA-nya hari pertama, hari kedua gue IPS-nya. Satu tarikan nafas gue ngisi. Kayaknya ini. Kayak ngaji lah. Iya, feeling aja. Ini baca kayaknya kesini. Malah lulus. Gue beneran nggak mikir. Gue beneran satu tarikan nafas misalnya. Ini. Kayaknya kesini nih. Yang enak gitu kalimatnya dilanjutkan ini. Lulus gue UMPTN. Oh, dan itu ilmu komunikasi. Ternyata pas semester 3, kalau sekarang kan di Unpad udah dijurusin ya? Ilmu komunikasi, jurnalistik, hubungan masyarakat, apa segala macam banyak. Dulu tuh Vkom Unpad cuma 2, ilmu komunikasi sama
ilmu perpustakaan. Nah, semester 3 di Vkom Unpad yang ilmu komunikasi dipecah lagi, suruh milih 3. Manajemen komunikasi, hubungan masyarakat, sama jurnalistik. Gua milih jurnalistik karena manajemen komunikasi kan kayaknya teori mulu, wah capek ngapalin. Hubungan masyarakat, kayaknya gue nggak pantas rapi-rapi gitu lah, nggak mau gue berdandan rapi. Nah ini sisanya nih, jurnalistik, jaket himpunannya keren, kantongnya banyak, HMJ tuh. Tapi bener emang alfanya dangkal ini tadi. Iya dangkal, kantongnya banyak, terus gagah gitu kalau ngeliat anak-anak HMJ yang senior, wah gagah-gagah banget nih. Dan gak rapi-rapi gitu kan, gue nggak seneng rapi-rapi. Terus gue pikir kan wartawan itu keren karena Superman kan wartawan, Spiderman kan wartawan. Ini kayaknya keren nih wartawan nih. Udah gue pilih jurnalistik aja. Tanpa gue tahu ngapain itu wartawan. Terus ada juga selain faktor itu, Iwan Fals juga pernah kuliah jurnalistik. Iya, di ISIP ya dia. Iya, ISIP kan walaupun gak lulus kan dia berapa semester pernah tuh kuliah jurnalistik. Jadi hal-hal itu yang makin mengerucutkan, oke pilih aja jurnalistik. Ternyata pas gue kuliah, kok menyenangkan nulis itu ya. Terus kok ternyata gue bisa ya. Terus gue selama ini kan bertanya-tanya apa nih keahlian gue dalam hidup. Saking lo gitu gak jelas kan itu mau apa, gue gak tahu nih mau jadi apa. Ternyata pas gue kuliah jurnalistik, aku bisa menulis. Udahlah, jadi wartawan aja lah nanti. Dulu kan bingung, gue tuh dulu kayaknya gue jadi karyawan Telkom aja lah dulu tuh, mikirnya kayak bapak gue nih kayaknya yang penting mah hidup aja. Jadi karyawan. Cuma kan dulu kayak tapi pakai bajunya kemeja, kerja kemeja. Dulu tuh mikir gitu, kalau nggak tahu apa-apa ya udah gue ngelamar Telkom biar kayak bapak gue. Tapi ternyata pas gue menemukan jurnalistik menyenangkan, ya udahlah gue jadi wartawan aja. Dari situ udah dari kuliah aja. Dan lo zaman kuliah tuh nggak kan biasanya kalau anak jurnalistik ada persma gitu. Ya, gue bikin. Lo malah bikin ya? Bikin. Dulu di Vkom Unpad tuh ada 2 persma yang udah mapan. Yang pertama itu namanya Faktum dan The Jatinangor. Dua-duanya ini serius. Faktum lebih serius, lebih kritis, politik-politik. Yang mengkritisi kampus gitu ya. Jatinangor ini serius tapi nggak seserius Faktum. Dia tapi tetap yang diangkat isu-isu sosial, apa gitulah yang bukan entertainment lah. Nah, gua satu kali tahun 99 tuh karena ini kok semua serius-serius persma, sedangkan gua tuh nggak seneng baca begitu. Gue senengnya dunia hiburan. Gue senengnya nonton kabar-kabari. Gue senengnya baca majalah musik. Yang gue seneng itu kok tidak ada di kampus. Pas akhirnya gue ngomong sama teman gue, kok nggak ada yang ini ya, nggak ada yang nggak ada media yang buat kita nih, kaum hedon. Padahal di Vkom Unpad itu memang dulu senior-seniornya aktivis-aktivis tuh, 96 ke atas tuh banyak aktivis. Tapi mulai 97 lebih dominan kaum hedon daripada kaum aktivis. Kok kita ini kayaknya sekarang lebih dominan dibandingin kalau dibandingin senior-senior kan lebih dominan yang hedon. Tapi nggak ada media yang buat kita. Nah, gue punya ide buat bikin tabloid hiburan itu. Gue dapat inspirasinya pas Jumatan. Dulu kan suka ada selebaran zaman dulu tuh selebaran masjid kan. Cuma selembar tapi bisa jadi 4 halaman atau kadang-kadang kalau 2 lembar jadi 8 halaman dilipat kecil. Terus gue pas lagi Jumatan itu gue mikir, bikin aja nih kayak begini nih, kayak selebaran Jumat sedikit aja. Kita tapi isinya soal Vkom aja, soal Vkom Unpad. Nggak usah kita ngomongin negara, nggak usah ngomongin yang lain, nggak usah ngomongin yang jauh-jauh di luar kampus. Kita ngomongin di dalam kampus aja, berita-beritanya soal anak-anak kampus, tapi dengan angle hiburan. Pokoknya tabloid infotainment, tapi buat di Vkom. Buat internal gitu ya? Ya, internal Vkom. Kalaupun mau nulis band Vkom. Mau nulis olahraga, olahraga Vkom, tim-tim olahraga di Vkom. Kalaupun mau ngebahas hal-hal current issue, ya current issue yang berhubungan dengan kehidupan di Vkom. Nggak usah kita ngebahas yang di luar Vkom. Gue ngomong sama temen gue, terus kita fotokopi aja, gampang, murah, nanti kita jualin, yang penting balik modal buat edisi berikutnya. Akhirnya gue bikin lah sama temen gue, itu namanya Karung Goni. Nama medianya? Iya, kabar, ungkapan, gosip, dan opini. Yang gue gosipin bukan
artis, bukan siapa, tapi anak-anak Vkom. Oh, teman-teman sendiri gitu ya. Iya, dulu tuh Vkom Unpad tuh cuma 3 gedung. Waktu gua tahun 97 masuk paling cuma berapa angkatan, bahkan kan itu baru 94 masuk situ tuh. Baru 3 angkatan di Vkom lah yang aktif. Nah, pas gua masuk, pas gua bikin Karung Goni baru 3 angkatan yang masih ramai, 97, 98, 99 yang masih aktif. Sedikit, rata-rata orang saling kenal. Kalaupun nggak saling kenal, tahu misalnya kalau diomongin si ini yang ini. Makanya gua bikin gosip soal anak-anak Vkom yang kalau dibaca tapi gue nggak nyebutin namanya, gue pakai kayak istilah misalnya kalau lu misalnya pemudi I, kira nih pemudi I sedang didekati oleh pemuda A misalnya, yang naik mobil apa misalnya gini-gini, nanti di kayak bergosip, tapi temen sendiri. Oh, tapi jadinya kan itu jadi inside jokes ya. Iya, gitu kan? Cuma kalau anak Vkom baca, ini kayaknya nih. Iya. Nih, gitu kan. Nah, gue bikin itu Karung Goni, kabar ungkapan gosip dan opini di fotokopi. Gue bikin itu. Terus itu gimana? Laris. Sampai berapa tahun gue dan teman-teman seangkatan gue bikin itu. Makanya itu ya lumayan jadi latihan gue. Ketika nulis selain di kampus, selain di kuliah dosen, tapi gue juga kan belajar bagaimana mengelola media secara kecil-kecilan. Nge-layout, terus motokopi, nyebar-nyebarin, dagang, bikin promo. Ya latihan itulah. Ternyata gue menemukan kenikmatan di kegiatan jurnalistik. Kan rata-rata orang tuh kalau jurnalistik ya tadi yang mengkritisi negara, mengkritisi politik, sosial gitu. Sementara lo tadi dari persmanya bikin yang tentang infotainment, dan apakah dari situ juga lo akhirnya memang memilih jalur jadi wartawan musik gitu? Iya, emang karena gua kan dari dulu juga nggak terlalu suka baca koran ya yang seru-seru, capek. Gua senangnya baca dulu tuh, gua waktu zaman 99 tuh baca Mumu, ada tabloid Muda Musika Mumu, iya, Mumu atau majalah News Musik. Nah, gua dulu bacanya gitu. Karena gua senangnya baca majalah musik, jadi pas gua kuliah, gue pengen jadi wartawan musik. Makanya gue selama kuliah gue tuh kan ada 4 mata kuliah yang buat dasar teknis jurnalistik tuh di ini teknik wawancara, penulisan artikel, penulisan feature, sama pelaporan mendalam. Itu 4-4-nya gue selalu temanya tentang musik. Karena gue tahu gue jadi wartawan musik. Gue makanya selalu ngajuin topiknya soal musik mulu. Jadi lo benar-benar konsisten ya? Iya, dari awal gue tahu gue pengen jadi wartawan musik. Ya, musik spesifiknya, umumnya hiburan lah, wartawan entertainment lah. Karena gue nulis berita politik kadang-kadang kalau kita salah bisa menyesatkan orang kan. Misalnya lu nulis tentang tentang partai atau tentang pejabat, terus ternyata orang yang kita tulis itu jahat, nggak benar atau beritanya pokoknya menyesatkan masyarakat lah. Kan dampaknya besar. Kalau lu nulis profil kasarnya, kalaupun gua salah nulis nih, cuma satu orang yang misalnya lu salah nulis gua nih, misalnya biodata gua salah, atau lu salah nulis tanggal lahir, atau lu salah nulis judul album gua, kesalahannya tidak terlalu berdampak yang besar. Kalau lu nulis berita politik atau berita lu salah fakta atau salah kan bahaya gitu. Orang jadi masyarakat jadi tersesat kan. Kalau nulis berita musik mah ya paling juga salah album ternyata gitu. Enggak sedikit kecil kemungkinan menyesatkan warga gitu. Kalaupun sesat tidak akan sampai ke berpengaruh besar ke kehidupan gitu. Iya. Benar-benar. Apalagi kan kalau kayak wartawan yang politik ya, pokoknya terus itu bahkan sampai membahayakan hidup segala kan? Iya. Gitu, yang sampai diculik gitu-gitu. Iya. Kan? Kalau musik kan lo salah nulis misalnya Iwan Fals gitu, lo salah jadi Iwan Fals misalnya. Iya, paling lu jelek lu tulisan udah jelek doang. Lu salah. Iya, kalau misalnya kita kritis di dunia politik kan. Iya. Kalau kritis cuma di musik mah paling juga band marah. Ya udahlah. Kalau sering ya? Ya biarin aja itu namanya. Cuma kan enggak yang ini enggak yang
berbahaya. Terus juga gue kan nggak terlalu ngerti dunia politik. Gue nggak mau. Lu tuh memang udah nggak minat dan tidak mau mempelajari gitu ya? Iya. Jadi udah kayak alergi gitu? Iya, makanya kan kayak kan ini terlalu rumit nih. Apa segala macam ini sistem pemerintahan tuh gue kayaknya tahu, sadar diri gue nggak terlalu paham, udahlah mendingan. Plus juga capek juga kalaupun jadi sebagai pembaca gue, udahlah mendingan gue baca majalah musik. Iya. Makanya gue pengen jadi wartawan musik ya, minimal kan menghibur. Iya. Jadi ya pasti sekarang lo udah walaupun udah nggak jadi wartawan, tetap jadi ini ya laki-laki penghibur juga kan? Ya karena dari dulu gue pengen gue kerja di bidang hiburan ya, di entertainment, entah showbiz itu ya entah itu di depan layar atau di belakang layar, yang penting benang merahnya dunia hiburan. Bukan yang terlalu serius apalagi ngurusin rakyat. Aduh, capek. Nah, ngomong-ngomong tadi soal nggak mau yang bahaya-bahaya, tapi lu kan pernah tuh kena media lo tuh berkasus waktu Playboy. Itu gimana tuh? Iya, gua menganggap itu salah satu pengalaman berharga. Lu kan tidak semua wartawan pernah dilemparin batu kan kantor. Dan bukan dalam konteks demo ya. Maksudnya dalam konteks lu kerja di perusahaan itu gitu, dilemparinnya ya. Paling cuma wartawan Tempo kan yang pernah digeruduk, Monitor. Benar dulu ya. Iya, sama Playboy kan cuma sedikit loh. Di antara sekian banyak media yang pernah ada di Indonesia, cuma sedikit yang pernah digeruduk ormas. Iya. Bukan cuma digeruduk, gue dilempar-lemparin lagi. Ya gue anggap aja ya bisa inilah pengalaman lah. Lu tuh waktu itu gimana sih, kan abis dari Trax ya, terus diajak pindah ke Playboy gitu ya? Bukan diajak pindah ke Playboy. Jadi dulu Playboy itu kan kita dulu di MTV Trax, terus jadi Trax. Di Trax itu beberapa orang, sebagian besar redaksinya merasa manajemen itu tidak mengerti cara mengelola majalah musik. Oh, nggak cocok ya? Intinya nggak cocok. Nah, kami karena sebagian besar ini akrab dengan Mas Erwin Arnada. Dulu kan Mas Erwin juga kan pernah jadi GM Trax. Betul. Cabut. Nah, ngobrol lah sama Mas Erwin. Tadinya kami itu pengen minta Mas Erwin cariin investor. Mas, ayo kita bikin majalah musik lagi. Biar kita bisa berkreasi dengan sebebas-bebasnya supaya dapat manajemen yang tahu cara mengelola majalah musik. Jadi kreativitas kita tidak terbentur oleh perusahaan lah. Mas Erwin malah jawabannya, gua capek kalau bikin majalah dari nol lagi. Harus mikirin lagi brand apa segala macam, membangun lagi dari nol. Terus dia tiba-tiba bilang, gue kalau pun mau ke depan, dia udah jadi produser film kan. Waktu itu dia bilang, gue kalaupun mau terjun lagi ke media, gue pengen majalahnya yang udah punya nama. Terus tiba-tiba di meeting itu dia ngomong, gimana kalau Playboy? Hah? Kita kaget. Nah, gue nggak tahu, gue belum pernah nanya lagi ke Mas Erwin. Apakah sebelumnya tuh dia memang sudah ada rencana bikin Playboy atau kebetulan pas meeting itu dia terbersit ide, keluar idenya. Wah, kebetulan nih ada awak redaksi nih banyak nih yang siap bantu gua. Nah, gua nggak tahu. Yang jelas pas di meeting itu, gimana kalau Playboy? Kita kaget. Kok tiba-tiba jadi Playboy, Mas? Iya, gini. Pokoknya dia bilang, intinya dia bilang, enggak kan dia bilang, kan kita kan pasti telanjang. Loh, kan ini makanya gue nanti mau ngajuin gimana kalau Playboy-nya nggak telanjang. Pasti kan mereka punya stok foto yang nggak telanjang juga. Buat versi Indonesianya gimana? Ayo, Mas Erwin tiba-tiba nanya gitu. Terus kita orang kita pengen majalah musik. Kita waktu itu tuh masih agak-agak yang setengah-setengah. Bener nggak sih ini? Iya. Pengennya bikin majalah musik, kok ditawarin Playboy. Tahu-tahu seminggu setelah meeting dia bilang, gue udah dapat nih lisensi Playboy. Jadi ya, Tata beneran ya? Tata beneran. Nah, makanya gue tuh nggak tahu apakah Mas Erwin sebelumnya sudah pernah terbersit atau udah nyiapin, tinggal dia nyari redaksi, tiba-tiba kebetulan ada. Atau emang gara-gara itu dia punya ide. Gue juga lupa nanya, dari dulu nggak pernah nanya. Ya udah gitu aja. Jadi Playboy itu sebagian besar ya 70%, dari 80% lah redaksinya. Redaksi Trax. Oh, ini apa namanya? Bedul Desa ya, Bedul Desa. Iya, makanya kan ada Oke, Bayu, Panarian. Itu 80% ya gara-gara itu tiba-tiba jadi ya. Kita ya udah deh. Udah
karena tadinya request ternyata dikabulin kan jadi iya, udah gak enak. Terus di majalah lama udah capek gitu karena kita sering banget berbenturan, ide nggak bisa berkreasi lagi, kita mau berkarya ya selalu dibenturkan sama hal-hal yang tidak dimengerti sama dia, yang jawabannya tuh kayak yang aneh gitu ya. Kok gitu sih, lu nggak kayak argumennya tuh argumen yang bahkan tidak ada hubungannya dengan isunya, jadi kita kalau gini sih pola pikirnya jadi udah nggak tertolong lah kasarnya. Iya. Jadi bikin frustrasi ya redaksinya. Iya, ya makanya ya udahlah kita ke Playboy aja. Kan Mas Erwin dari dulu selalu dia tuh kalau soal kreativitas selalu bisa memfasilitasi kita lah. Dia kan orangnya kreatif ya. Iya. Dan itu lo di Playboy itu lo bagian feature editor. Dan apa artikel di situ yang menang lomba. Kan ya? Itu tentang musik juga tuh, Le? Iya, tentang musik. Apa sih waktu itu? Ada 2 artikel gue yang menang itu kategori feature seni dan budaya itu. Yang satu Aksara Sekarang tentang komunitas Aksara. Kalau sekarang pas sebutannya anak-anak skena. Nah, itu tuh kalau dulu hipster, memang istilahnya tuh sebetulnya hipster. Cuma kan sekarang istilah orang skena, yang kenal tuh anak skena. Nah, ini gue skena Aksara. Aksara Sekarang gue judul itu yang juara 1. Yang juara 2-nya gue skripsi gue jadiin feature menunggu matinya majalah musik. Jadi soal majalah musik yang pada mati. Oh, jadi lo skripsi gue jadiin tulisan. Lo simplify ya. Iya, jadi feature. Ya, itu jadi 2 tulisan gue masuk final. Yang satu juara 1, yang Aksara yang satu juara, nggak tahu juara 2 atau 3, pokoknya hadiahnya sama 3 juta dua-duanya nih. Lumayan deh. Iya, yang juara 2 dan 3 ini 3 juta, yang satu 18 juta. Gede, lumayan buat tambah-tambah gue DP ini rumah waktu itu. Oh, udah kawin belum sih waktu itu? Belum, itu kan gue 2007 menang untuk tulisan 2006 apa 2007 pokoknya. Oh, jadi dan itu dengan Playboy Playboy terbit berapa edisi sih? 13 kan ya, gue juga lupa. Pokoknya 2 tahun tapi kadang sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali. Kalau nggak salah cuma 13 edisi. Dan itu tapi at least dalam waktu umurnya yang pendek itu kan lo bisa dapat prestasi ya. Iya. Ya walaupun dilemparin gitu kan. Iya, tapi ketika gue jadi Playboy gue jadi award winning jurnalis. Iya. Gak, gue tuh selalu inget kalau lo anak-anak suka bercanda kalau lagi lo kalau datang ke jumpa pers atau nama saya Soleh dari Playboy. itu kan kayak beda banget kan. Itu ini nggak sih lo sebagai dengan nama Soleh Solehun terus kerjanya di Playboy gitu. Itu agak dari keluarga atau gimana gitu sempat. Bokap gue cuma bilang waktu itu kok pindah lagi kerja. Kan ini udah yang lama kan udah mapan. Kalau pindah kerja perusahaannya belum tentu mapan. Bener. Itu concern yang pertama, takut perusahaannya belum mapan. Yang kedua cuma nanya, emang bukannya di itu majalah telanjang kata bokap gua. Terus dia bilang, enggak kalau di sini nggak telanjang. Oh ya udah gitu. Cuma 2 concern bokap gua, takut perusahaan yang nggak mapan sama telanjang. Terus ya udah, gua bilang enggak telanjang di sini. Oh ya udahlah. Terus ternyata pas di perjalanan ditimpukin lagi ya? Iya, di demo lagi. Iya, di demo. Nyokap gue ikut demo tuh. Di Bandung. Lah, jadi lo kerja. Dia ketawa-ketawa bilang sama gue, ini mama kemarin demo. Terus mereka nggak tahu aja anaknya juga kerja di Playboy. Ikut demo partai gitulah. Ada kan zaman dulu kan, lagi partai itu belum gede. Kan jadi buat gedein pakai. Iya, nah, nyokap gua salah satu simpatisan partai itu, terus dia bilang ketawa-ketawain mama abis demo itu demo Playboy ketawa-ketawa. Gini bubarkan Playboy. Pokoknya ikut di antara kerumunan lah, di antara kerumunan yang demo di Bandung terus dia ketawa-ketawa. Gitu kalau dibubarin bener anak saya nggak makan dong. Tapi dia laporan ke gua, mama abis demo. Nah itu dari situ Playboy tutup baru lo ke Rolling Stone. Iya. Dan di Rolling Stone ya udah memang itu majalah musik ya. Iya, itu kan sebagai seseorang yang pengen jadi wartawan musik ya udah puncaknya Rolling Stone. Majalah musik nomor 1 ya Rolling Stone dulu. Jadi lo benar-benar kayak ya udah sampai over the moon banget ya. Iya, udah nggak ada lagi. Maksudnya mau kerja di mana lagi? Gua pengen jadi wartawan musik. Udah kerja di Rolling Stone, udah lu
kalau udah nggak di Rolling Stone, udah lu nggak usah jadi wartawan karena ini udah puncaknya wartawan musik tuh. Waktu gua kuliah kan gua dulu mikir kalau di Indonesia ada Rolling Stone, pengen deh kerja di Rolling Stone, kan keren itu majalah musik. Ya udah, setelah di Rolling Stone, makanya gua nggak jadi wartawan lagi karena udah mentok ya. Iya, ibaratnya lu pengen jadi wartawan musik, ya udah di Rolling Stone, udah nggak usah jadi wartawan lagi. Dan lu kenapa tuh akhirnya berhenti jadi wartawan? Ya kan gue dipecat. Iya, lupa. Karena apa sih? Karena double ya? Iya, ketahuan siaran. Ya, pada saat itu kan semua menandatangani surat tidak akan bekerja di 2 perusahaan dalam waktu yang sama. Intinya nggak akan side job lah. Nah, gue siaran dianggap side job, ya udah. Oh, jadi plus gue udah stand up juga waktu itu. Mungkin perusahaan kok ini ya ada kekhawatiran ini kok sering ke Metro, dulu kan lagi sering-seringnya gue tampil di TV. Mungkin ada kekhawatiran itu juga, takut tersita waktu gue buat kegiatan di luar kantor. Terus ya kebetulan gue ketahuan siaran, ya udahlah. Lumayan lo dapat pesangon cepet 6 kali gaji. Wah, lumayan dong. Iya kan, gue dulu juga mikir kalau nggak dipecat mungkin gue resign doang nggak dapet pesangon segitu banyak. Baru gue mau bilang, berarti kalau lo nggak dipecat lo akan lanjut di situ atau belum tahu. Dulu kan waktu 2000 kan gue dipecat 2012 tuh Januari. Mas stand up itu September 2011 kalau nggak salah. Kan September, Oktober, November itu mulai rame tuh. Gue sering muncul di TV, ada job-job. Memang sering berpikir juga, terusin nggak ya jadi wartawan atau berhenti aja gitu. Terus fokus di stand up. Tapi jadi wartawan kan memperkaya wawasan. Betul. Pergaulan. Terus sayang kalau gue berhenti, ini pergaulan yang gue nggak dapetin gitu. Nongkrongnya beda kan pola pikirnya. Benar. Kalau lu banyak nongkrong dengan wartawan kan beda pola pikirnya. Terus ya tapi ini kalau nggak ditinggalin kadang-kadang terbentur, misalnya ada kerjaan pas jam kerja nanti susah. Iya. Ternyata memang dipecat, ya udahlah, ya berarti ini jawabannya. Ya malah rezeki nomplok ya. Iya, lumayan 6 kali gaji kan. Nah, lu selama jadi wartawan, kan lo tadi bilang 7,5 tahun jadi wartawan, itu udah pernah sampai kemana aja sih, Leh? Kalau sebetulnya kalau gua tuh datang masuk ke industri musik di saat industri musik sudah tidak banyak duitnya ya. Iya. Udah jarang label ngebiayain wartawan liputan ke luar negeri. Iya, benar. Era sebelum gua kan waktu industri musik masih banyak duitnya itu, kayak gua denger Denny MR tuh udah separuh dunia dia kunjungi, segala macam festival dia datengin karena dibayarin sama label. Nah, gue masuk tuh 2008 tuh industri musik sudah tidak sebesar itu duitnya. Terus juga internet udah makin kenceng. Jadi berita di luar liputan konser luar negeri itu bukan sesuatu yang luar biasa lagi, bukan sesuatu yang istimewa. Lu melihat liputan konser udah banyak di internet. Nah, jadi gua tuh paling jauh kalau luar negeri baru sampai ke Singapura pas gua 2008 tuh. Gara-gara kerjaan ya paling jauh ke Singapura ya? Iya, kalau wartawan ya, sebagai wartawan ya paling jauh baru segitu doang. Cuma kalau itu kan secara hitungan fisik ya. Cuma kalau dari sisi emosional kan paling jauh membawa gua pekerjaan wartawan itu adalah gua bisa bertemu dan bisa masuk ke tempat-tempat yang tadinya gua cuma bisa bayangkan ketika gue jadi penikmat doang gitu. Gue kan suka pengen tahu ini di studio musik ini kayak gimana. Terus gue pengen deh ngobrol dengan musisi-musisi ini, ngobrol dalam konteks sejajar ya. Fans kan meskipun si artisnya menganggap dia menerima dengan tangan terbuka dan akrab, tapi kan tetap aja. Benar. Posisinya nggak sama kan? Secara psikologis dia fans, meskipun dia keluar kita sejajar, tapi nggak secara emosional kan tetap dia fans datang ke sini. Kan kalau wartawan meskipun dia tahu si wartawan ini fans gua, tapi dia wartawan, apalagi membawa bendera majalah ternama, kan posisinya sejajar. Benar. Secara hal itu sih psikologis itu menurut gua profesi wartawan itu membawa gua sejauh sampai ke gua bisa akhirnya di industri musik tuh akrab dengan band-band yang gua idolakan. Aksesnya tuh jadi hampir
tak terbatas aksesnya, bisa masuk ke backstage, Iya, bisa masuk iya, ke iya. ruang tunggu artis, bisa ngobrol-ngobrol sebelum bandnya manggung, bisa masuk ke studionya, didengerin lagu yang belum dipublish, kayak gitu, bisa ngobrol dengan berjam-jam gitu. Itu sih menurut gue sebagai seorang pecinta musik, ya di pecinta musik Indonesia, profesi wartawan musik itu membawa gue sampai sejauh itu, yang dulu cuma gue bisa bayangkan ketika belum jadi wartawan. Lu yang apa? Artis-artis yang idola lo itu yang sampai akhirnya bisa lo temui, bisa lo wawancara, bisa lo bahkan bisa lo masukin ya area studionya itu siapa aja sih lah contoh-contohnya? Ya yang paling ini sih gue kan Slankers. Ya makanya pas tiba-tiba gue bisa masuk studio ketika Slank latihan, Slank apa masuk ke kantor Potlot wawancara, kan itu ya buat gue sebagai seorang Slankers itu kayak wah. Iya benar. Dan gue tuh nggak pernah loh datang ke Potlot ketika gue masih belum jadi wartawan. Lu sebagai fans tuh nggak pernah? Nggak pernah, karena pasti grogi. Iya. Dan dan banyak Slankers lain pasti. Gue datang di situ cuma satu di antara ratusan orang. Makanya gue tunggu momennya sampai gue jadi wartawan. Gue pengen datang dan berinteraksi lah supaya mereka ngelihat gue, oh dia mah wartawan. Meskipun belakangan akhirnya tahu, oh dia dulu juga Slankers. Tapi kan yang pertama munculnya wartawan. Tapi emang sih ya profesi wartawan tuh bikin kita setara dengan siapapun ya Le ya. Iya. Itu yang bikin menyenangkannya di situ kali ya. Iya, jadi ibaratnya kayak ada hak buat bertanya-tanya. Kalau fans kan misalnya nggak bisa kan minta waktu dong, pengen ngobrol-ngobrol. Iya. Kan ngapain apa urusannya? Kalau ini kan boleh wawancara nggak buat tulisannya, nah kan pasti seneng. Iya. Sama-sama kan mutualisme, simbiosis mutualisme. Itulah menurut gue yang menyenangkan. Makanya gue pengen jadi wartawan musik itu kayak gitu. Gue pengen ada di dunia itu. Lu tuh dari dulu sampai sekarang ada nggak sih yang belum sempet lo wawancara, lo temui gitu secara langsung, tapi lo pengen banget, belum ada kesempatannya aja, atau orangnya udah meninggal misalnya? Kalau Indonesia mah udah semua sih. Udah semuanya ya? Siapa aja Slank? Iya kan, gua dulu idola yang paling besar Iwan Fals dan Slank. Cuma dua itu ya? Itu udah semua ya? Iya, yang lain mah suka tapi nggak yang sampai ngefans banget gitu. Iya, nggak yang sampai berpengaruh ke kehidupan lah. Berarti selama jadi wartawan lo udah semua obsesi lo idola udah bahkan gitu ya? Tapi bahkan jeleknya jadi hilang misterinya. Tapi jadinya benar karena kita tahu apa yang ada di balik itu. Iya, hilang misterinya. Makanya ketika gua nggak jadi wartawan, gua nggak dapat akses backstage, masih ada lagi tuh misterinya. Oh ya, nonton dari balik kado itu. Misterinya ada lagi. Ketika misteri ada lagi, daya tariknya muncul lagi. Dulu pas waktu jadi wartawan sempet agak enak, tapi ketika kita udah tahu dalamnya jadi kayak nggak terlalu gimana gitu. Apalagi ketika kita udah tahu si artis ini ternyata kalau dari deket biasa aja gitu. Jadi kayak hilang ininya megahnya hilang excitement kita juga jadi biasa-biasa aja. Jadi menganggap biasa, padahal dulu kan salah satu yang menyenangkan dari nonton itu karena iya, benar. Misteri, gue pengen kesana, pengen di panggung. Ini gue udah ada di panggung, terus gue udah bisa nonton dari atas panggung, jadi kayak hilang, jadi sempat hilang misterinya gitu. Misteri atau magisnya tuh jadi sempat agak hilang pas jadi wartawan. Menyenangkan, tapi itu ada sisi menyenangkannya, tapi ada yang hilang. Jadi ya ada yang hilang, ada yang dapat gitu ya. Iya. Gitu ya. Masuk ke acara-acara musik atau festival gampang, akses mudah, bisa ke belakang. Dulu kan beli tiket, beli tiket tuh waduh ngelihatnya jauh, kayak kalaupun dekat dari balik barikade, jadi terus nggak tahu apa yang terjadi di sana. Iya sih, benar. Dan lo selama jadi wartawan itu apa sih tadi kan lo seneng-senengnya banyak banget, yang bikin lo kayak dukanya gitu jadi wartawan apa sih? Dukanya apa ya? Gue tidak memikirkan duka. Kata seperti lagi tadi, go with the flow ya. Iya. Jadi semua lo enjoy aja gitu ya. Iya, gue nggak ada yang gue tidak pernah menganggap ada duka selama jadi wartawan. Apa ya?
duit kecil, tapi gue nggak menganggap itu duka juga. Dulu ya disyukurin aja. Pokoknya kan memang kita nggak bisa menafikan ya, gaji wartawan itu kan memang gaji gede gitu ya. Tapi itu mungkin di lo jadi bukan sebuah kedukaan gitu ya. Enggak, gue nggak menganggap itu duka. Maksudnya dulu dengan gaji kecil pun masih bisa hidup gitu. Masih lebih beruntung daripada orang-orang yang mungkin hidupnya di kolong jembatan gitu. Ya, positive thinking sekali. Iya, meskipun memang dulu pengen beli CD mahal. Iya. Susah nabungnya. Pengen beli kaos band. Aduh, mahal banget dulu pas jadi wartawan. Beli Dokmart aja nggak mampu dulu. Iya. Pas jadi wartawan. Tapi gue tidak menganggap itu duka. Gue cuma menganggap ya memang belum saatnya aja. Enggak yang aduh kok hidup aku sedih banget sih, aku pengen beli Dokmart. Enggak jadi gitu kan. Maksudnya karena kan ya sekecil-kecilnya gaji wartawan masih banyak orang yang lebih kecil lagi. Iya, yang katakanlah kalau dipikir gaji segini bisa hidup sekeluarga kan itu. Ya memang gaji wartawan kecil, tapi kalau ngomongin kecil ada yang lebih kecil lagi gitu. Jadi gue tidak menganggap itu duka, cuma ngiler aja kayak pengen deh punya Dokmart tapi mahal, kapan ya gitu doang gue mah. Apalagi ini kan liputan bareng artis-artis kan mereka lifestyle-nya lavish ya, glamour gitu. Jadi dengan gaji wartawan tuh kayak iya, cuma ya udah sadar diri aja, maksudnya nggak jadi yang gua anggap itu duka. Aduh, aku sedih, uangku sedikit. Enggak, gua nggak anggap gitu, nggak menganggap itu duka. Gua anggap itu udah duit gue segini ya nggak apa-apa. Duit lu banyak ya udah, nggak usah jadi yang sesuatu yang gua tangisi tiap malam. Aduh, uangku. Ya gitu paling masih ada sisa 50.000 nih sebulan. Lumayan gitu paling. Main makan padang kenyang ya. Iya paling gitu aja. Tapi nggak yang jadi yang di jalan tuh meratap ngelihat. Aduh, aku ingin deh duduk di situ punya mobil. Enggak yang sampai sedih juga. Cuma paling gini doang. Pengen deh punya kaos band. Atau pengen deh kebeli Dokmart gitu doang. Tapi enggak yang sampai yang ya Tuhan, kenapa aku sedikit? Enggak. Gue nggak tahu. Ya dukanya nggak ada. Kayaknya sih gue nggak pernah. Berarti ya udah lo ngerasa memori lo tentang jadi wartawan tuh happy aja gitu. Iya, menyenangkan. Menyenangkan iya, tidak ada. Ya paling dukanya itu aja. Kalaupun ada yang gue anggap duka, waktu Playboy terbit. Banyak media yang menyudutkan kita. Dukanya itu doang kayak lu media tapi menjatuhkan media juga. Media gitu ya. Iya, maksudnya kan zaman dulu Dewan Pers juga kan mengakui bahwa Playboy itu sebagai produk jurnalistik. Betul. Dulu kan pertanyaannya ini produk jurnalistik atau bukan? Kan Mas Erwin menghadap Dewan Pers. Terus kata Dewan Pers diputuskan bahwa Playboy adalah produk jurnalistik. Makanya harus dituntut dengan undang-undang pers, harusnya jangan undang-undang pornografi. Betul. Waktu itu kan sebetulnya salah tuh. Cuma tetap aja kan karena desakan warga. Undang-undang yang dipakai undang-undang pornografi buat menjerat Mas Erwin. Harusnya kan yang dipakai undang-undang pers buat Mas Erwin. Cuma ya politik saat itu kan RUU pornografi juga kan belum disahkan. Iya. Jadi pas banget tuh Playboy terbit, RUU pornografi belum disahkan. Jadi ada momennya kan? Iya, ini harus disahkan nih RUU pornografi karena ada Playboy gini-gini. Mungkin ya, gue juga mungkin. Cuma ya itu dukanya paling itu kalau baca berita-berita adalah media-media online atau majalah koran-koran yang ke sayap kanan menyudutkan terus yang kok lu gitu sih? Iya. Padahal ini kan harusnya kita sama-sama produk pers gitu ya. Iya, duka gua paling itu doang, lebih ke bukan personal sih, jadi lebih ke organisasi ya, lebih ke persoalan ke kantor. Kalau guanya sih kan ya udahlah, tapi kan kasihan ininya institusinya kayak kok lu menjatuhkan ini sih. Iya. Katanya saling pers, tapi lu malah berita-berita lu menyudutkan. Iya. Jadi kayak PMP ya, pren makan pren gitu ya. Iya, ada gitulah yang kok koran ini begini sih. Walaupun gua tahu itu cuma buat ngasih makan pembacanya. Betul. Kan. Tapi kan harusnya lu jangan gitu dong. Iya. Ya tapi gimana kan mungkin saat itu memang kondisinya seperti itu dan juga lagi ada agenda-agenda narasi kan lagi ini narasi masing-masing lagi berusaha nyari. Iya, timingnya pas banget sih. Playboy datang, ini lagi dirancang kan kayak
pas nih. Iya, jadi riding the wave kan. Iya, ya hoki aja mati. Akhirnya kan disahkan kan undang-undang pornografi iya, kan. Iya, benar. Nah, Leh, lu tuh pengalaman lo dan kayak mungkin keterampilan lo sebagai wartawan tuh mendukung karir lo sekarang nggak sih? Oh iya, salah satunya kan kalau ini dari sisi stand up comedy. Stand up comedy itu seni komedi yang isinya kan opini. Iya. Opini dan analisa. Itu kan dua hal yang akrab dengan kegiatan jurnalistik. Betul. Ya. Menganalisa dan kalau kita nulis artikel kan harus ada opini yang kuat ya. Argumentasinya ya. Ya, argumentasi, terus cara menyampaikan pesan dengan mudah dimengerti halayak. Pada dasarnya kan sama, stand up comedy juga ada kemampuan analisa yang baik dan menyampaikan komunikasi yang baik supaya dimengerti halayak. Cuma bedanya kalau kegiatan jurnalistik itu mau menyampaikan informasi, kalau stand up comedy selain menyampaikan opini ada mengajak membuat orang tertawa. Tapi pada dasarnya sebetulnya pola pikirnya mirip. Mungkin gini, prosesnya sama tapi outputnya kali yang beda ya. Nah, itu kalau dari sisi stand up comedy. Kalau dari sisi gua sekarang kan gua banyak ada beberapa podcast lah. Itu kemampuan gua mewawancarai kan karena gua terlatih sebagai wartawan bertahun-tahun dan dari kuliah juga. Jadi berguna. Akhirnya gue baru merasakan sekarang gue dapat duit gede gara-gara wawancara baru setelah gue bukan jadi wartawan. Jadi metik buahnya sekarang. Iya, gitu baru ya. sekarang. Dulu gue jadi wartawan wawancara, gue banyak yang muji, misalnya tulisan gue banyak muji, ya duit segitu aja. Kalau sekarang gue bisa memasang harga yang tinggi buat orang kalau mau meminta gue meminta jasa gue buat mewawancarai orang, misalnya bikin podcast, gue bisa berani masang harga tinggi ya karena popularitas dan kredibilitas atau kualitas bisa dipadukan. Baru sekarang akhirnya gue ini ternyata ada gunanya nih. Ternyata keahlian jurnalistik bisa menghasilkan uang besar ternyata. Iya. Makanya bisa beli Dokmart sekarang ya. Iya. Sama bisa beli kaos band. Iya. Nah, Leh, ini nih mungkin banyak yang penasaran. Tadi kan lo bilang masalah tentang kemampuan wawancara. Itu ada nggak sih tips buat bikin orang tuh kayak wawancara dan narasumber tuh jadi mau terbuka dan nyaman gitu? Karena kan mungkin teman-teman apalagi wartawan yang masih baru gitu ya, atau bahkan mungkin wartawan yang lama tapi kayak lo tadi jumpa pers nanyanya langsung gitu, mereka butuh masukan kali ya dari lo kan udah making money nih dari kemampuan itu gimana sih? Yang pertama kan standar, lu harus tahu dulu siapa yang mau lu wawancarain, siapa dia, udah jangan tiba-tiba wawancara, ini siapa sih Soleh? Nah, itu udah kesalahan besar. Misalnya doorstop, ini siapa nih? Iya benar. Siapa? Itu biasa tuh anak. Sering banget pada nodong terus nggak ada yang nanya, pada nungguin. Iya. Banyak kan lu pasti pada saling tunggu, ada yang nanya. Gua kan selalu bilang, ayo, nggak ada yang punya pertanyaan ya, nungguin nanya, main segini-gini terus pada bengong nungguin nanya gitu. Berarti kan nggak tahu siapa yang ditanya. Karena yang penting tuh nyorongin rekaman doang. Tapi udah ini siapa? Gue pernah tuh ini siapa? Ya lu aja kagak tahu gue pernah ada yang terus nggak tahu lu aja nggak tahu gue ya, udah cari tahu dulu. Pernah ada gue gituin. Lu nggak tahu gue, lu mau wawancara gue, cari tahu dulu. Ada tuh yang gue tuh lupa pokoknya pertanyaan tuh, ini kan bukan gue kayak. Ini kayak lo salah. Atau lo malah disangka ini nih kali Vincent, bukan? Enggak lah, jauh lah. Kalau disangkain Fajar Nugros mungkin. Iya mirip bener. Yang pertama mah ya harus tahu dulu siapa. Kalau lu tahu siapa dia kan enak. Minimal lu tahu mau nanyain apa. Misalnya jangan lu nanya ke Dewa Bujana soal drum, kan itu udah ngaco. Iya benar. Kalau misalnya tahu salah sambung ya. Itu siapa? Dewa Bujana siapa? Gitaris Gigi. Oh ya udah, berarti nanyanya soal gitar misalnya. Kalau misalnya ternyata itu siapa? Dewa Bujana Gigi, tiba-tiba nanya soal drum, salah kan. Minimal kan yang paling pertama harus tahu dulu siapa yang lu mau wawancarain. Bener. Apalagi mungkin sekarang kan sebenarnya dimudahkan ya, Leh. Lu kan informasi ada di genggaman kan. Jadi kayak misalnya nih gue nggak kenal lo, terus gue mau wawancara lo. Siapa namanya? Solihun. Gue Google dulu lah. Minimal orang kalau udah punya Wikipedia kan
Udah tanya. Jangan tanya yang ada di Wikipedia, udah itu minimal ya minimal. Kalaupun nggak ada Wikipedia kan, kalau misalnya orang public figure minimal udah ada yang nulis pasti itu. Yaitu kalau yang pertama tips wawancara yang kenalin orangnya. Yang kedua mah sebetulnya kasih pertanyaan yang pendek. Orang kadang-kadang suka nanya panjang-panjang. Enggak akan keinget juga. Orang dia inget cuma kalimat terakhirnya doang, kalimatannya terakhirnya. Banyak yang kayak wartawan atau mungkin pewawancara yang pengen terlihat pintar, jadi dia ngasih tahu dulu ilmunya dia. Menurut ini kan gini, mau nanya apa? Kan orang juga nggak peduli dengan apa yang lu sampaikan, dan yang diingat kan cuma pertanyaan terakhir doang, kalimatannya terakhir. Sama jawaban lo kan? Iya, ya itu nanya mah to the point aja, nggak perlu orang tahu. Menurut buku yang gue baca gini. Tanya aja langsung. Orang juga ngerti kok maksudnya kalau lu nanyanya jelas itu, kalimat tanya lu jelas. Itu yang ketiga mah ya mendengarkan. Karena ternyata benar ya, komunikasi nggak cuma ngomong ya. Iya, harus mendengarkan. Iya, itu aja sebetulnya kalau gue sih cuma modal tiga tips itu. Gue juga banyak yang gue wawancarin, gue nggak tahu soal karyanya terlalu dalam gitu. Nggak yang ngerti banget. Ini karyanya apa aja, banyak yang gue wawancarin, gue nggak tahu detail albumnya ada berapa, atau gue nggak tahu dia filmnya udah berapa, gue nggak tahu ininya dengan apa. Tapi kan kalau kita tahu dia siapa, tanyanya jelas dan mendengarkan aja, nanti juga kan muncul lagi jawaban, muncul pertanyaan dari jawaban itu. Kadang orang mau bertanya tapi tidak mau mendengarkan. Ya, benar. Banyak yang gitu, yang kalau lihat orang belum selesai udah dipotong. Iya. Nah, tapi kan ada tuh kadang-kadang narasumber yang irit ngomong. Iya. Yang kita nanya, dia cuma jawabnya enggak juga. Iya gitu. Kalau gitu gimana teknik probingnya? Ya makanya jangan, kalau sama narasumber yang kayak gitu jangan dikasih pertanyaan yang panjang-panjang ya? Enggak, jangan kasih pertanyaan tertutup. Oh, pertanyaannya terbuka ya, jadi menjelaskan ya? Iya, kenapa, bagaimana, kok bisa begitu misalnya, atau tolong jelaskan. Nah, orang-orang yang seperti itu kan minimal nggak sependek kalau dia ditanya, kemarin katanya pergi ke sana konferensi ya? Ya gitu. Konferensi apa baru ya? Gitu iya, Pak, pasti gitu. Minimal orang-orang yang irit bicara kalau ditanya kenapa Anda melakukan hal itu, minimal kan agak panjang. Walaupun mungkin dia bakal pendek-pendek juga ya. Tapi kan nggak yang bikin kita kok pendek banget sih jawaban. Iya, kalau dikasih pertanyaan terbuka pasti dia mau nggak mau ya? Mau nggak mau, jawabannya agak panjang dari biasanya. Dan dari situ kan kita bisa ngulik lagi. Kalau dia nerangin, kenapa Anda melakukan itu? Ya, misalnya dia bilang, ya karena saya punya kekhawatiran gini. Terus kan bisa ditanya lagi terus. Nah itu mungkin tadi salah satu tipsnya, karena lo terbiasa kayak analytical thinkingnya tadi ya kan, jawab begini, lo langsung harus mengulik gitu. Ikan kemampuan itu tidak semua orang bisa kan? Tapi menurut gua asal mendengarkan bisa kok. Berarti kemampuan mendengarkan yang kan bisa. Mendengarkan bukan cuma dengerin omong, tapi kan dipahami. Iya. Diproses ya. Iya, dia gini, tanya lagi kan. Pasti ada hal yang bikin kita penasaran lagi. Ya sebenarnya itu ya itu kan yang gua pelajarin di kampus sebetulnya. Tekniknya kayak gitu ya. Standar sebetulnya tekniknya mah harusnya nggak yang bukan misteri teknik wawancara kayak gitu tuh. Cuma ya kadang-kadang memang ya gue juga kadang-kadang masih suka melakukan kesalahan-kesalahan standar, kayak belum selesai ngomong udah nanya lagi padahal belum, harusnya ditungguin dulu beres gitu. Ya gue juga masih kadang melakukan itu, tapi ya sebetulnya tips-tips gitu mah ya standar. Jadi sebenarnya nggak ada yang nggak bisa dipelajari ya? Iya, asal mendengarkan. Kunci utamanya tuh ya mendengarkan dia ngomong apa sih. Kan kita bisa tahu dia narasumber kita bercerita apa lagi, atau ada hal baru yang belum tahu, atau ini menarik nih pendapat dia gitu. Dan satu lagi sebetulnya yang paling utama, wawancara itu bukan tentang pewawancara, tapi tentang narasumber. Betul. Kadang-kadang kan ada yang pewawancara yang pengen menonjol juga ya. Iya.
Iya, benar. Kayak kok lu lebih banyak dominasi gitu ya. Iya, lebih banyak ngomong dari yang diwawancara. Itu lu bikin podcast aja kalau gitu, monolog. Iya, bener. Dan itu ngelihatnya nontonnya capek ya. Iya, kan terus kadang-kadang kan sorry ya, kayak misalnya nih menghadirkan Soleh Solihun. Yang nonton kan pengen tahu insight tentang Soleh Solihun. Iya. Tapi terus gue kerjanya gue ngomong mulu. Iya. Kan gak menarik jadinya. Iya, banyak yang begitu, yang orang pengen terlihat, atau mungkin karakter dia begitu, atau gue juga nggak tahu. Cuma kan kayak gue pengen denger jawaban narasumber. Iya. Atau ini bukan tentang lu, meskipun ini misalnya talk show-nya atas nama lu, kan tentang narasumber itu aja. Betul. Ya mungkin ada beberapa orang yang dominan ya. Jadi apa tadi yang tips yang tadi, gimana menempatkan diri sebagai pewawancara gitu ya? Iya, udah aja. Meskipun kalau gue sering kali bisa wawancara, gue ngobrolin apa sama narasumber. Misalnya dia punya sesuatu yang dia melakukan sesuatu yang gue juga bisa, gue juga begitu loh. Nggak perlu gue ceritain. Iya, gue sama loh, gue juga gini. Iya. Ya udah. Gue kemarin tuh begini. Iya, kecuali dia nanya. Iya. Lu gimana? Lu pernah ya? Baru jawab. Kalau misalnya, iya benar. Iya, tahu. Ya, emang begitulah gini. Ya, nggak perlu lu menjelaskan juga hal yang sama dengan dia. Dalam sesi kan sering kali kayak gitu. Misalnya, misalnya ngomongin apa, dia gini. Oh iya, gue juga sama loh. Iya, tahu nggak kemarin gue juga gini. Ya nggak perlu, nanti aja itu mah disimpan aja. Betul. Nanti pas sudah off kamera baru ngobrolin ya. Memang kadang suka gatel juga. Kan kadang-kadang kita kalau lagi ngobrol juga kan suka. Iya, gue juga kemarin gitu loh. Bener. Tapi kan ini bukan ngobrol. Ya kecuali memang konsepnya ngobrol ya, bukan wawancara. Cuma kadang-kadang kita suka bingung sekarang kan apa antara talk show dan ngobrol tuh tipis ya bedanya. Tadi kan lo bilang masa-masa wartawan itu menyenangkan banget, hampir gak ada dukanya ya. Ada gak sih keinginan gitu atau rencana, kayaknya seru nih gue bikin media aja gitu, apalah media online, apalah gitu? Enggak. Gue setelah jadi wartawan gue malah gak mau bikin media. Oh, kenapa? Pusing. Kalau pengalaman bikin karboni. Justru karena gue pengalaman, gue tahu berat, buang-buang duit. Mendingan gue bikin kos-kosan buat hari tua. Udah, memang tidak bergelimang harta, tapi yang penting ada buat hidup sehari-hari. Gue mau punya duit banyak, gue nggak akan mau bikin media. Dulu memang waktu zaman masih mahasiswa ada gairah-gairah ingin membuat media, ada idealisme. Aku ingin membuat majalah musik yang berkualitas. Iya. Aku tunjukkan pada dunia bahwa inilah majalah musik yang seharusnya. Masih berkobar-kobar ya. Iya, begitu udah 7 tahun setengah, apalagi setelah 3 majalah semuanya bubar yang gue ini. Pantesan gue dulu pernah wawancara Remy Silado kan. Soal aktual, gue tanya sama dia. Mau nggak bikin, kalau aktual diterbitin lagi mau nggak? Terus dia bilang jawabannya gini, enggak, soalnya pasti nggak akan laku. Gue baru mengerti ucapan Remy Silado setelah beberapa tahun kemudian. Oh iya bener, ngapain gue bikin media? Nambah-nambah urusan. Apalagi sekarang, saingannya banyak, iklan sedikit. Nah, iya. Yang baca juga sedikit. Berebut kuenya kan sekarang sama sosmed kan. Iya. Jadi gue mah kalau punya duit banyak, misalnya berapa puluh M, dikasih sama orang, gue punya duit 20 M, bikin media. Enggak, sini mendingan buat gue aja, gue bikin kos-kosan. Iya, bagi profit ya, bagi untung ya. Iya, udahlah, ngapain bikin media, pusing. Belum mikirin kontennya, nyari iklan. Media yang mapan aja susah nyari iklan sekarang kan. Iya, benar. Tapi kalau lo bisa ditawarin nih, jadi dong pemretnya majalah atau online apa gitu. Enggak mau juga? Enggak mau, udahlah cukup. Pokoknya lo bener-bener karir gue sebagai wartawan selesai di Rolling Stone gitu. Iya. Udah habis itu udah selesai gitu ya. Biar udahlah, kenangan gue terakhir sebagai wartawan adalah gue wartawan Rolling Stone. Karena menurut gue ya itu tadi majalah musik nomor 1 ya Rolling Stone. Ya udah, lu udah ada di puncak, nggak usah lah jadi wartawan di tempat lain lagi. Dan tidak ada keinginan juga tuh, apalagi sudah jadi pemret. Pusing ngurusin banyak
wartawan, terus nanti ditanya sama investor, mana nih iklan? Untung ini kok rapotnya merah terus. Iya, udah gitu kan sekarang redaksi disuruh nyari duit kan. Iya, benar. Zaman dulu mah kan enggak. Zaman dulu kan redaksi udah lu bikinin buat, sekarang gua dengar teman-teman wartawan redaksi juga ada beban suruh nyari duit. Iya, kan berat. Benar. Suruh bikin konten yang bagus, suruh nyari duit juga. Berat nih. Nah, adalah yang nonton yang wartawan adalah teman saya Red Bell disuruh nyari duit, suruh bikin program yang nyari duit padahal dia Red Bell. Harusnya kan mikirin konten. Sekarang kan udah ini kan kayak gitu wartawan kok disuruh itu kerjaan marketing. Jadi lo benar-benar udah fix no debat, nggak mau gitu ya? Iya, sekarang sih kayaknya ya. Semoga jangan berubah pikiran. Udahlah, gue gini aja lah, enak loh. Nggak ngantor enak tau, Ra. Apa kerja sekali aja kerja, tapi sekali kerja banyak duit gitu. Nah, impian semua orang tuh. Iya, cita-cita gue banyak waktu luang, tapi tetap banyak uang. Nah. Bisa nganter anak, mandiin. Iya, mandiin, antar jemput anak, melihat pertumbuhan anak, tapi tetap bisa ngasih duit ke anak istri, tetap bisa jalan-jalan, tapi waktu lebih banyak. Dulu gue kerja berapa lebih dari 9 to 5 bahkan. Iya, kalau jadi wartawan kan memang kerjanya gila-gilaan. Sekarang gue kerja paling sebulan berapa kali, duit gue lebih banyak dari zaman gue dulu kerja setiap hari. Ya gue menikmati, mensyukuri lah, udahlah gue tidak, kalau sekarang sih gue tidak ingin kembali lagi kantoran. Kantor. Ya, jadi makanya tadi lo bilang jadi wartawan tuh nggak ada dukanya, tapi kalau lo ngeliat ke belakang, ya udah cukup sekian gue nggak mau jadi wartawan, cukup kenangan yang seneng itu aja gitu ya. Tidak duka, tapi kalau mengulangi tidak terima kasih. Thank you no thank you ya. Iya, kemarin bahagia, tapi mengulangi tidak. Nah, sekarang udah nggak jadi wartawan nih. Lo gimana sih ngelihat dunia pers Indonesia sekarang? Atau bahkan dunia seluruhnya ya? Pers sekarang kasihan ya, kalau gue sih wartawan sekarang itu tadi yang gue bahas tadi, ada teman gue Red Bell, dia cerita seminggu sekali harus lapor sama owner, harus ngasih tahu program apa yang dia siapkan untuk mencari uang. Lah, Red Bell loh. Harusnya kan yang dia pikirkan redaksional atau editorial. Ini kok tiba-tiba harus mikirin cara bagaimana mendatangkan uang. Kan itu udah sedih. Dan dia kerja di media yang besar loh. Media besar itu, bukan media yang... ya? Iya, itu grup besar. Grup besar aja udah sedemikian mengkhawatirkannya itu. Suruh nyari duit, redaksi. Itu kan kayak sesuatu yang haram ya. Zaman dulu tuh kan. Iya, kan gak boleh. Haram, iya haram. Dulu mah kan kita taunya redaksi udah nggak usah nyari duit, marketing baru berdebatnya antara marketing dan redaksi kan berantem kan biasanya. Ini mah redaksi cari duit. Nah, itu satu kayak kasihan. Maksudnya kue iklannya tuh makin sedikit. Soalnya apalagi kalau sekarang sekarang kan kayaknya digital yang banyak ya. Iya online yang online. Kalau yang cetak makin mengkhawatirkan. Udah banyak yang tutup soalnya. Iya, udah banyak yang tutup, mengandalkan langganan kan orang-orang tua rata-rata. Kalau udah pada meninggal, habis. Iya, nggak ada regenerasi ke anak muda. Karena kayaknya baca koran juga udah. Dan kita aja ngelihat koran di lapak udah nggak ada kan. Lapak koran udah nggak ada. Iya, yang loper tuh udah jarang banget. Sedih sih ya, maksudnya terus lebih berat dari zaman dulu gua masih jadi wartawan kali. Dulu aja gua kerja di majalah musik udah berat nyari iklannya. Sekarang bukan cuma majalah musik yang susah nyari iklan. Semua media kayaknya megap-megap ya. Iya, apalagi kalau ngomongin digital, duitnya mending dikasih ke YouTuber. Ya kan lebih murah. Memang kalau dipikir-pikir kan misalnya nih berapa ratus juta nih, katakanlah brand. Punya budget 500 juta buat berpromosi. Lu taruh di koran paling dapat berapa? Iya. Halaman paling gede mungkin ya ada yang nggak tahu gua berapa iklan. Mungkin ada walaupun sehalaman yang baca berapa ratus ribu orang, katakanlah seberapa banyak eksemplarnya, oplahnya. Terus kalau di media-media online, paling berapa hari itu tayang, misalnya 500 juta itulah. Lu kasih YouTuber, 500 juta nih, bikin tayangan ya, seumur hidup ada di situ. Iya, jejak digitalnya ya. Ada iya, kan pasti apalagi kalau built-in gitu, vlog built-in dia nggak dihapus. Iya, benar.
nggak ada archive ya? Iya, udah gitu kan orang nontonnya tanpa merasa itu iklan. Karena ini ya, masuk kayak advertorial. Kalau zaman kita dulu kan Iya, advertorial ya. iya. Di media kan advertorial, tapi Iya. kalau di YouTube kan Iya, built seperti in. advertorial tapi built in. Iya, dan lebih sah lagi kalau YouTuber kan bukan media massa, boleh dia mengaburkan. Tidak ada batasan antara iklan dan produk ya. Kalau di media massa kan harus ada firewall katanya. Iya. Antara iklan dan dinding api. Iya, iklan dan berita harus beda. Kalau di ini kan ya udah ini iklan jelas. Dulu infotainment kan jualannya mengejar eksklusivitasnya artis. Lah sekarang artis udah mau mengumbar semua kehidupan pribadi dia di YouTube. Iya. Kita lihat infotainment aja cuma kutipan dari YouTube mana. Udah nggak ada lagi. Dulu infotainment istimewa banget kan kalau datang ke rumah artis. Iya, benar. Kayak merasa wah gua infotainment yang deket nih sama artis ini. Diajak ke rumahnya, ke ruang makan. Nah sekarang mah sampai kamar tidur artis kita bisa lihat. Iya. Dan itu malah di-recycle dijadikan konten sama infotainment kan? TV aja cuma merecycle isi konten-konten YouTube ya, benar. Jadi ya menurut gue sekarang pers itu berat ya saingnya dan apalagi kalau digital ya terlalu banyak ya yang ngeri itu terlalu banyak berita yang tidak benar. Jadi bahkan orang nggak percaya sama berita-berita yang ada di media beneran. Jadinya lebih percaya karena apalagi kalau orang udah tahu, wah si ini mah pro ini, si media ini pro ini. Jadi ini ya, jadi ada partisan gitu kan? Iya kan masyarakat juga, kalau berita di sini mah yang menang ini, misalnya berita di sini yang ini. Iya. Iya menurut gue lebih berat ya dan kita lihat aja kayak udah agak putus asa ya media menurut gue ya. Kita lihat aja judul-judul beritanya. Masa judul ada ekspresi? Wow. Judul berita loh. Iya, judul berita loh. Judul berita kok pakai ekspresi? Lo zaman dulu kuliah jurnalistik bisa dimarahin sama dosen. Iya, kan itu kayak tidak sesuai dengan kaidah penulisan jurnalistik. Betul. Sekarang apa gitu yang suka ada kan nih demi clickbait cuma judul aja meskipun memang kan bisa dibikin menarik. Oke lah, judul harus menarik, tapi kadang-kadang ya itu yang bikin gua gemes udah clickbait, judulnya tidak ada hubungannya dengan isi atau yang di judul ternyata enggak begitu itu mah karena yang lebih nyebelin lagi kayak ada ekspresinya gitu loh. Gemesin gitu, aduh. Lo tuh kalau maksudnya lu pernah diberitakan yang kayak gitu-gitu nggak sih, Le? Ya pasti ada ya. Gua nggak untungnya gua kan nggak pernah ada kasus-kasus ya jadi nggak yang aman ya paling cuma reputasi lo sebagai narasumber yang galak aja gitu ya. Paling kalau gue cuma ya misalnya gitu doang masih standar ya kan gua bukan infotainment darling jadi aman lah dari gosip-gosip. Jadi nggak ada yang mengejutkan ternyata soleh-solihun gitu. Ya enggak. Sejauh ini mah masih doang aman, ya? Masih aman paling cuma fakta misalnya istri soleh ternyata cantik gitu doang ya, gue pernah baca tuh gue ketawa. Ya alhamdulillah lah gue bukan infotainment darling jadi beritanya aman. Iya. Nggak macam-macam ya. Iya, gua mah kalau datang ke event-event pasti nggak akan dikejar sama wartawan. Pertama ya mungkin mereka juga malas. Kedua ya bukan segmen infotainment, jadi nggak akan menarik juga kalaupun diliput misalnya di TV juga. Gua nggak mau tahu tentang si Soleh. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Lo ada nggak sih pesan khusus gitu buat teman-teman yang masih pingin jadi wartawan gitu? Ya kalau pengen jadi wartawan belajar menulis dengan baik dan banyak membaca. Sebetulnya kan modal jadi wartawan cuma 2 itu. Nulis dan baca ya? Nulis dan baca. Kalau kata teman gue wartawan itu kan tahu sedikit tentang banyak hal. Iya, generalis. Iya, harus bisa ngobrol dengan banyak orang. Itu kan caranya dengan Dengan baca. Ya, baca dan banyak nulis. Dan kalau pengen yang misalnya di antara yang nonton ini yang belum jadi wartawan terus pengen jadi wartawan, tidak usah takut tulisan kamu dibilang jelek. Menurut gua tulisan bagus atau jelek itu nomor 2. Kalau lu konteks sama wartawan cetak ya, yang nomor 1 tuh harus bener fakta dan datanya. Gua baru mengalami baru menyadari itu setelah gua jadi narasumber. Jadi kadang-kadang
banyak yang tulisannya biasa aja tapi data gue bener nggak apa-apa. Akurat ya? Iya akurat, tidak salah nulis nama, tidak salah data, nggak ada, pokoknya nggak ada salah penulisan. Meskipun itu tulisannya biasa gitu ya, cenderung, ini anak monoton gitu ya? Iya monoton, tapi gua nggak sebel. Nggak apa-apa lah, yang dia tulis benar semua kok, kutipan gua nggak salah. Iya. Jadi menurut gua nggak usah ngomongin dulu, gua pengen jadi wartawan yang tulisannya bagus atau wartawan yang reportasenya bagus. Itu nomor 2. Yang pertama mah bener aja dulu. Karena narasumber pun gak akan marah kalau misalnya, kok tulisannya jelek. Tapi semua yang dia tulis bener. Udahlah. Iya. Daripada baca tulisan terus sok-sok pinter, wah bermanis mau keren-keren, tiba-tiba lu salah nulis nama gua. Iya. Lu salah kutip, maksud gua bukan begitu. Itu sebel. Iya. Tapi kalau tulisan biasa aja, semuanya data dan fakta bener, ya udah. Iya. Benar sih. Apalagi kalau itu mah baru nulis tentang lo ya, tentang orang. Iya, apalagi kalau nulis tentang berita ekonomi, misalnya berita politik yang genting-genting gitu ya. Iya, ya memang ada baiknya tulisan itu bagus, enak dibaca, atau kalau liputan itu bagus, enak dibaca. Tapi yang penting kan bener dulu aja. Iya. Data dan faktanya. Jadi pokoknya harus rajin menulis membaca dan nulisnya yang akurat gitu ya. Iya, itu aja menurut gua mah. Tugas seorang wartawan menurut gua yang nomor 1 ya menyampaikan kebenaran. Ya kebenaran kan banyak versi, tapi kan ya banyaklah teknik untuk menyampaikan kebenaran. Gimana caranya supaya tulisan itu berpihak pada kebenaran kan? Ya capek lah, silakan baca buku Bill Kovac dan siapa ini tadi, Tom Rosenstiel. Adalah itulah, itu kan terlalu teknis. Intinya mah bener aja dulu nulis data dan fakta. Lalu kalau semua media di Indonesia tidak ada yang salah nulis, kan nggak akan ada kekisruhan, nggak akan ada berita bohong kan. Yang ngeri itu udah, yang kalau udah nyampein tidak bener, itu kan yang ngeri itu hoax. Gitu. Itu yang bahaya tuh. Iya sih bener, karena kalau kontennya akurat baru nanti diperbaiki dengan gayanya. Iya, kalau udah biasa nulis nih atau liputan, udah biasa, lama-lama juga kan tahu, gua kurang bagus nih begini, terlatih. Tapi kalau sudah terlatih mengungkapkan kebenaran atau melaporkan data dan fakta yang benar, kan enak tinggal, gua udah bener nih selama ini, semua yang gua sampaikan data dan faktanya tidak pernah salah. Sekarang tinggal bagaimana gua mengemas ini supaya lebih bagus. Itu aja dulu. Oke. Wah. Nggak usah bermimpi jadi award winning jurnalis yang tulisannya enak dibaca. Itu nomor 2. Nomor 1 mah bener aja dulu berita loh. Iya. Bener sih. Karena kalau nanti salah-salah dan itu jadi panduan orang-orang untuk sebuah fakta, lo panduan aja udah salah ya. Iya. Gitu. Iya, benar banget. Oke. Soleh, makasih banget udah udah mau ngobrol panjang lebar tentang pengalamannya jadi wartawan. Jadi sahabat DP di rumah jangan lupa. Ya sahabat DP itu Dewan Persnya kenapa digabung tulisannya ya? Jadi memang ini buat brand, gua ngerti. Branding. Dewan Pers, tapi kayak Dewan Pers itu gitu. Tuh kan. Padahal kan harusnya Dewan spasi Pers. Itu kayaknya spasinya kecil aja. Enggak spasi, Ira. Enggak spasi itu, lihat tuh. Silakan deh coba nih yang nonton. Lihat logo Dewan Pers kan ada di atas tuh ada arah mata angin kan, bundaran arah mata angin, terus di bawahnya Dewan Pers. Memang dewannya itu tidak bold, persnya itu bold. Tapi kan tetap aja tidak spasi. Kan enggak mungkin ini mau ngikutin tadi lo ngisi IPC satu tarikan napas Dewan Pers gitu. Iya juga kan saya tahu itu logo, tapi kan kayak masa sih ya, harusnya kan apa salahnya sih Dewan Pers. Dewan Pers. Ya bener ya. Coba di tabloidnya digabung kan? Nggak ada spasi kan? Ini yang jangan-jangan yang bikin logo bukan wartawan nih. Nah, kalau wartawan kan harus tahu ya. Iya, mungkin yang bikin logo orang biasa aja. Bikinin logo dong yang bagus. Ini orang apa yang desainer? Iya, memang secara desain terlihat bagus. Tapi kalau dikasih spasi pun masih oke kok harusnya.
Gue nggak ngerti ya, mungkin secara desain itu ya, orang yang bikin desain bagusnya ini nih Pak. Jadi nggak dipisah, atau mungkin ada filosofisnya apa gitu, karena dewan ya pasti ini kan kalau setiap logo pasti ada maknanya kan. Iya. Yang mana kenapa Persnya bold, kenapa dewannya tidak bold, tapi kenapa tidak dikasih spasi? Tuh, dimarahin coba Mas Aldo. Mungkin ada dari perwakilan Dewan Pers yang bisa kasih hak jawab. Hak jawab. Gaya lo kata dong. Oh iya, masih wartawan ya. Iya kan Dewan Pers kalau ada apa-apa kan dia hak jawab. Silakan dong Dewan Pers hak jawab dong. Kenapa itu Dewan Persnya disambung? Udah, tutup dulu. Ya. Oke, terima kasih sahabat DP sudah menyaksikan obrolan sore ini bersama Solihun dan sampai jumpa. Dadah.